bahwa benar ada fakta hukum yang menyatakan bahwa Pertamina Pataniaga melakukan pembelian dan pembayaran terhadap BBM atau RON 92, namun yang diterima adalah BBM RON 88 atau 90. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dan tentunya di terminal BBM, semua produk yang masuk ini adalah produk jadi sesuai dengan RON masing-masing. Jadi kalau Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Pertamax Turbo RON 98. Dan kalaupun ada treatment yang dilakukan di terminal BBM, ini sebetulnya bukan pengoplosan ya, tapi di sini tentu ada beberapa BBM yang mungkin datang tidak dengan warna, karena basicnya sebetulnya BBM ini tidak berwarna, sehingga diperlukan pewarnaan atau dayes ya, sehingga masyarakat mudah mengenali. Seperti Pertamax ini diberi warna biru, kemudian Pertamax Turbo diberi warna merah. Selain itu juga diberikan zat aditif untuk meningkatkan performance dari BBM itu sendiri. Jadi sekali lagi kami tegaskan, ini bukanlah pengoplosan, tapi untuk meningkatkan performance. Dan kami himbau ke masyarakat untuk tidak perlu khawatir menggunakan produk Pertamax kami yang ada di SPBU. Karena itu tadi sudah melalui serangkaian uji kualitas yang cukup ketat, kemudian juga sudah memenuhi spesifikasi dari Ditjen Migas, dan tentunya dalam distribusinya pun ini terus diawasi oleh regulator, dalam hal ini adalah BPH Migas. Jadi perlu kami tegaskan bahwa treatment ini bukanlah pengoplosan, dan treatment ini tidak mengubah nilai oktan yang ada di Pertamax. Jadi Pertamax tetap merupakan produk BBM dengan RON 92, dan masyarakat tidak perlu khawatir, tetap gunakan Pertamax. Kasus Pertamina, coba Anda bayangkan, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, maka akan berlanjut tindak pidana korupsi tersebut. Bayangkan berapa ratus triliun tiap tahun akan berlanjut terus. Ya, pertanyaannya adalah, Ahok tiba-tiba teriak akan saya bongkar. Pertanyaannya, sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar kasus ini, apakah Ahok akan diam selamanya? Itu dia pertanyaannya. Atau memang dia tidak punya data apa-apa, cuma mau pansos, tiba-tiba ikut nebeng populer, seolah-olah mau bongkar. Jadi sekiranya Kejaksaan Agung tidak bongkar, berarti kasus ini akan berlanjut terus, tiap tahun ratusan triliun. Dan selama ini Ahok diam. Pak, dia dulu logikanya. Kalau you pakai logika, maka memang ada keanehan besar dalam sikap Ahok ini. Intinya dia bilang saya akan bongkar. Wah, berarti dia tahu sesuatu. Kalau benar dia tahu sesuatu, dan kalau Kejaksaan Agung tidak membongkar, berarti korupsi akan berlangsung terus. Itu makanya saya mengatakan sangat di luar nalar kalau Ahok tiba-tiba mengatakan akan saya bongkar. Padahal itu tindak pidana korupsi terjadi pada periode dia, dan tugas dia sebagai pengawas. Ya, di situ kata kunci akan saya bongkar. Oh, sekarang kalau Jaksa Agung tidak bongkar, berarti akan berlanjut terus. Di mana tanggung jawabmu, Ahok? Saya sebagai pengacara 40 tahun nggak terima logikanya dikit pun. Biar para pendukung Ahok pakai otak, analisa dulu, jangan pakai pantakmu. Ada aja emang celah buat menimbun pundi-pundi rupiah bagi oknum-oknum perusak mental bangsa. Belum sembuh sakit hati rakyat karena kebijakan efisiensi anggaran yang bikin banyak orang di PHK, ini sekarang rakyat dibuat kembali tercengang. Mau gimana nggak tercengang? Bensin Pertamax RON 92 yang dijual di Indonesia ternyata dioplos dari Pertalite RON 90. Skandal ini mencuat setelah Kejaksaan Agung mengungkap dugaan korupsi besar di tubuh PT Pertamina Subholding dan kontraktor kontrak kerjasama atau K3S pada periode 2018-2023.
Ini rasa nasionalisme gue rasanya dihianati. Gue beli Pertamax itu biar nggak makan subsidi dan dikasih buat yang lebih butuh. Ternyata malah dikasih Pertalite oplosan. Menurut berita nih, modus operasi Pertalite jadi Pertamax palsu ini pengoplosannya dilakukan di depo atau storage milik Pertamina. Pertalite yang seharusnya memiliki oktan lebih rendah yaitu RON 90 dicampur dengan bahan adiktif tertentu agar menyerupai Pertamax RON 92. Setelah di blending, bensin oplosan ini dijual ke masyarakat dengan harga Pertamax yang jauh lebih mahal. Praktik curang ini menyebabkan konsumen membayar harga tinggi untuk kualitas bahan bakar yang tidak sesuai spesifikasi atau underspec. Akibatnya, performa mesin bisa menurun, konsumsi bahan bakar lebih boros, dan emisi yang dihasilkan tentunya bisa menjadi lebih tinggi. Lebih dari itu, produksi di kilang minyak dalam negeri secara sengaja diturunkan agar ada alasan untuk melakukan impor. Ironisnya, proses impor ini di markup sebesar 13-15%, menciptakan celah bagi para oknum untuk meraup pundi-pundi keuntungan pribadi. Kerugian negara fantastis 193,7 triliun rupiah. Kejaksaan Agung telah menetapkan 7 tersangka dalam kasus ini, salah satunya adalah Rifa Siahaan, Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga. Selain Rifa, ada juga beberapa petinggi Pertamina International Shipping dan kilang Pertamina International yang diduga terlibat dalam jaringan korupsi ini. 193,7 triliun bisa kasih makan ratusan juta orang, ya nggak sih? Pertanyaannya sekarang, akankah keadilan benar-benar ditegakkan atau skandal ini akan menguap begitu saja? Di sisi lain, Vice President Corporate Communication Pertamina Fajar Joko Santoso mengatakan narasi oplosan BBM Pertalite dan Pertamax tidak sesuai dengan pernyataan Kejagung alias misinformasi. Sebab titik permasalahannya itu seputar keputusan impor minyak mentah. Dengan demikian, Fajar memastikan seluruh produk BBM yang didistribusikan Pertamina kepada masyarakat sesuai kok dengan spesifikasi yang ditentukan pemerintah. Mana yang benar coba? Yah, Pak, urusan teknis begini rakyat mana ngerti dan juga harusnya nggak sampai merugikan. Jadi mohon maaf nih, jangan lagi tanyakan di mana jiwa nasionalisme kami. Karena jika kasus sebesar ini tidak diusut tuntas, mau gimana rakyat bisa percaya lagi bahwa negara memihak rakyat, apalagi mimpi menuju Indonesia Emas. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar ya. DPR tidak temukan pengoplosan Pertalite ke Pertamax saat sidak ke SPBU. Ya tidak ditemukan Pak, soalnya Bapak sidaknya terlambat. Sidaknya setelah semua itu kejadian. Coba sidaknya itu dulu, waktu belum kejadian, waktu belum dikorupsi. Bapak selama ini, Bapak DPR ini ngapain saja sih? Tidur atau menikmati uang rakyat? DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, tapi kok banyak masyarakat yang tidak merasa diwakili oleh DPR ini ya? Pernah nggak para netizen, keresahan kalian, penderitaan kalian, keinginan kalian, unek-unek kalian, atau apa yang kalian alami itu diwakilkan atau disuarakan oleh DPR? Pernah nggak? Kalau saya kok belum pernah ya. Saya belum pernah merasakan fungsi serap aspirasinya DPR ini yang sebenar-benarnya itu belum. Atau memang hanya sebagai cari jabatan saja ya. Pak DPR, Pak, tolong kalau kerja itu yang benar, semuanya diawasi. Katanya tugas DPR itu mengawasi pemerintah, tapi kok kecolongan terus. Dari dulu ngawasi pemerintah, ngawasi anggaran, tapi anggarannya hilang terus. Masyarakat yang dirugikan. Ingat Pak, kalau kampanye ya, saya akan mewakili aspirasi rakyat. Saya akan. Kalau jadi saya akan tidur dulu ya.
Karena saya sudah berkuasa. Itu kata-kata yang disampaikan oleh orang yang tidak suka sama DPR. Kalau saya suka sama DPR, kalau saya cinta sama DPR, karena saya mau nyalon DPR.